Tiba-tiba kamu merasa bingung, cemas, takut, atau ada rasa hampa. Itu bukan karena otakmu rusak, melainkan karena jiwamu sedang kelaparan. Selamat datang di perjalanan kembali pada fitrah. Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya? Kamu sudah datang ke ahli, kamu sudah menelan apa yang diresepkan, kamu sudah melatih pernapasan. Tapi di sini, di titik terdalam dada ini, lubang itu masih menganga. Dan kenapa hal itu banyak sekali kita jumpai? Di tengah hiruk-pikuk dunia yang dipaksa bergerak secepat kilat ini, kita seringkali melupakan satu dimensi krusial dari keberadaan kita. Lihatlah sekelilingmu. Kita hidup dalam perlombaan yang tidak pernah ada garis finishnya. Dunia menuntut kita untuk selalu tampil, selalu produktif, selalu bahagia di layar-layar kecil itu. Sementara di dalam sini, ada luka yang tidak berdarah. Kita menyebutnya trauma. Bagi sebagian kita, trauma bukan lagi sekadar memori pahit. Ia telah menjadi suara latar yang bising di kepala. Ia adalah kecemasan yang tiba-tiba datang saat malam senyap. Ia adalah rasa sesak yang menghimpit dada saat kita berada di keramaian. Kita mencoba mengobatinya dengan kecepatan bekerja lebih keras, berpindah lebih cepat, mengonsumsi lebih banyak berharap kebisingan dunia bisa menenggelamkan tangisan jiwa di dalam. Namun, semakin kita lari, labirin itu semakin menyesakkan. Kita merapikan trauma secara kognitif. Kita memetakan luka masa kecil lewat terapi, dan itu benar. Itu sangat penting sebagai bentuk ikhtiar jasad kita. Tapi sadarkah kita bahwa jiwa yang sedang gemetar karena trauma ini sebenarnya bukan hanya butuh didiagnosa, ia butuh dipulangkan. Ia merintih karena ia dipaksa menanggung beban semesta sendirian di pundak yang ringkih. Karena ia kehilangan pegangan pada arsy-nya, kita sibuk memperbaiki wadah mental kita. Tapi kita lupa mengisi-isinya dengan cahaya yang tidak akan pernah padam dalam literasi Islam. Manusia bukan sekadar daging yang diberi nyawa. Kita adalah entitas spiritual yang sedang menjalani pengalaman manusia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah berkata dengan sangat indah, di dalam hati manusia ada kekusutan yang tidak bisa diurai kecuali dengan menghadap kepada Allah. Di sana ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ikhlas kepadanya. Di sana ada kegelisahan yang tidak bisa ditenangkan kecuali dengan berhimpun kepadanya. Al-Quran menyebut ini sebagai fitrah, sebuah cetak biru pabrikan yang tertanam dalam DNA spiritual kita. Ketika kita menjauh dari sumber daya utama kita, dari koneksi kita dengan Sang Pencipta, sistem ini akan mengalami error. Ingat janji abadi dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Perhatikan kata hanya. Ini bukan sekadar opsi, ini adalah satu-satunya kunci untuk pintu ketenangan yang hakiki. Koneksi vertikal ini, terutama di keheningan malam, bukan sekadar ritual untuk menggugurkan kewajiban. Ini adalah tali pusar kehidupan jiwa kita. Tapi, mari kita lihat ini dari kacamata sains. Apakah semua ini hanya sugesti agama? Apakah ketenangan setelah salat tahajud itu cuma perasaan saja? Ternyata, tidak. Para ilmuwan di bidang neuroteologi, seperti Dr. Andrew Newberg, telah memindai otak orang-orang yang sedang dalam kondisi khusyuk beribadah dan bermeditasi mendalam. Hasilnya mengejutkan. Saat seseorang terhubung secara spiritual, misalnya dalam keheningan syalat malam, aktivitas di lobus frontal pusat fokus, atensi dan perencanaan meningkat tajam. Inilah alasan mengapa setelah ibadah malam, kita sering merasa lebih jernih dan mampu melihat masalah dengan perspektif baru. Sementara itu di bagian lain otak, yaitu lobus parietal, yang bertanggung jawab memproses orientasi ruang dan waktu, serta memisahkan aku dari dunia luar, aktivitasnya justru menurun drastis. Artinya apa? Secara biologis, saat kamu khusyuk dalam sujudmu, batas antara dirimu dan semesta mulai melebur. Ego yang seringkali menjadi sumber kecemasan kita, perlahan meredup. Rasa kesepian yang menggerogoti, mulai hilang, digantikan oleh perasaan terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Lebih jauh lagi, koneksi vertikal di tengah malam ini terbukti secara ilmiah menurunkan kadar kortisol, hormon stres utama dalam tubuh kita. Pada saat yang sama, otak melepaskan dopamin, serotonin, dan endorfin secara alami neurotransmitter yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia, tenang, dan puas. Jadi, ketika Islam menganjurkanmu untuk bangun di sepertiga malam dan bersujud, itu bukan hanya sebuah perintah dogmatis. Itu adalah sebuah resep ilahi, sebuah mekanisme biologis yang dirancang sempurna untuk mereset sistem sarafmu yang kelebihan beban dari hiruk-pikuk dunia di siang hari. Lihatlah betapa indahnya harmoni ini. Sains modern tidak membantah agama. Sebaliknya, ia justru mengonfirmasi dengan data dan bukti keajaiban desain Sang Pencipta yang tersembunyi di dalam setiap anjurannya. Sebab,
Dengarlah, trauma yang kita bicarakan tadi, luka-luka tersembunyi yang membuatmu merasa asing di dunia yang bising ini, ia tidak bisa hanya diselesaikan dengan hitungan angka dosis obat atau sekadar teknik pernapasan. Trauma seringkali adalah pecahnya rasa aman. Dan di mana lagi kamu bisa menemukan rasa aman yang absolut jika bukan pada zat yang memegang kendali atas setiap atom di semesta ini? Ikhtiar bumi adalah caramu menghargai tubuhmu. Namun, ikhtiar langit adalah caramu menyelamatkan eksistensimu. Bayangkan sebuah kapal yang dihantam badai trauma di tengah samudera kehidupan yang ganas. Terapi dan obat adalah usahamu untuk menambal kebocoran kapal itu krusial agar kamu tidak tenggelam. Tapi spiritualitas adalah kompas dan jangkar. Tanpa kompas, kamu akan terus berputar di labirin ombak yang sama. Tanpa jangkar, kamu akan terus terseret oleh arus kecemasan yang tak berujung. Maka, bagi kamu yang hari ini masih merasa remuk oleh masa lalu, yang masih merasa sesak oleh hiruk-pikuk dunia, jangan hanya berhenti di ikhtiar bumi. Sempurnakan luka itu dengan bersujud. Di titik itulah, cahaya kuantum yang kita cari, sebuah energi kesembuhan yang melampaui logika materi. Saat frekuensi jiwamu selaras dengan kehendak Sang Pencipta, disitulah trauma tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi lubang tempat masuknya cahaya hidayah. Kamu tidak sedang rusak, kamu hanya sedang dipanggil untuk kembali pulang. Ketenangan sejati tidak ditemukan di luar sana, dalam validasi manusia atau pencapaian materi yang fana. Ia ditemukan di dalam, melalui koneksi vertikal yang kita bangun dengan sabar. Saat kening ini menyentuh bumi, tapi jiwa kita melesat naik, mengetuk pintu langit. Di sanalah rumah kita yang sebenarnya. Untuk kamu yang sedang menonton ini, dan mungkin sedang merasa hancur, pahami hak kalian untuk sehat. Pergi ke psikolog itu tidak salah. Minum obat itu bukan tanda kelemahan. Lakukanlah semua ikhtiar yang bisa kamu jangkau. Itu adalah bentuk tanggung jawab dan ikhtiarmu dalam menjaga amanah, tubuh dan akal yang telah diberikan. Tapi tolong, jangan lupakan jiwamu. Bentangkan sajadahmu di sepertiga malam yang hening, dan tumpahkan semuanya di sana. Menangislah, bukan karena putus asa, tapi karena kerinduan seorang hamba yang lelah dan ingin pulang ke pelukan Robnya. Kamu tidak sendirian dalam pertarungan ini. Kamu diawasi, didengar, dan dicintai tanpa syarat oleh zat yang lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Kesehatan mental adalah sebuah perjalanan holistik. Jasad, akal, dan ruh. Jangan sampai perjalananmu menjadi pincang karena hanya merawat salah satunya. Jika video ini terasa seperti tanda yang kamu tunggu-tunggu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Follow kami, like dan simpan video ini untuk saat-saat kamu butuh pengingat di masa depan. Bagikan kepada teman yang kamu tahu sedang berjuang dalam diam. Dan tuliskan di kolom komentar, saya memilih pulih, saya kembali padamu. Mari kita bangun lingkaran kebaikan bersama cahaya kuantum. Sampai jumpa di perjalanan jiwa berikutnya.